warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Sekar Rahmawati atau kalian bisa memanggil saya Kak Sekar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teorema Torricelli serta contoh fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teorema Torricelli serta contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan konsep dari teorema Torricelli, yang kedua merumuskan persamaan teorema Torricelli, dan yang ketiga mengetahui penerapan dari teorema Torricelli dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan teorema Torricelli? Nah, teorema Torricelli merupakan salah satu penerapan dari hukum Bernoulli. Tetapi uniknya, teorema Torricelli ini ditemukan sebelum hukum Bernoulli oleh Evangelista Torricelli. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan aliran suatu zat cair pada sebuah lubang berjarak h dari permukaan air itu sama dengan kecepatan jatuh bebas sebuah benda dari permukaan yang sama atau dari ketinggian yang sama. Kemudian ketinggian dari lubang itu akan mempengaruhi kekuatan pancaran dari zat cair atau fluida tersebut, karena jika kita bayangkan pada sebuah wadah semakin dalam, maka tekanannya akan semakin besar sehingga kekuatan pancarannya juga akan semakin besar, dan hal tersebut juga mempengaruhi jauhnya jarak pancaran dari fluida atau zat cair tersebut. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yuk kita simak penjelasan berikut. Sebuah tangki bisa dianggap sebagai selang yang memiliki dua ukuran lubang yang berbeda. Pertama, lubang A, yaitu permukaan tangki, memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari B, yaitu lubang kebocoran pada tangki, sehingga turunnya permukaan air sangat lambat. Turunnya permukaan air di titik A ini disebut sebagai kecepatan aliran zat cair di titik A, yaitu V1. Karena sangat lambat, maka V1 dapat diasumsikan sama dengan 0, sehingga nilai V1 jauh lebih kecil daripada V2. Sebelum air mulai keluar dan berkontak langsung dengan udara, maka tekanan pada titik A dan B sama dengan tekanan atmosfer, sehingga selisih tekanan di A dan B sama dengan 0. Dengan mengetahui selisih tekanan, ketinggian masing-masing di titik A dan B, serta kecepatan di A untuk mengetahui kecepatan di B, maka hukum Bernoulli dapat diterapkan. Pada simulasi ini, teman-teman akan melihat bahwa kecepatan pancaran bertambah seiring dengan rendahnya letak lubang kebocoran, dan jarak pancaran juga semakin jauh dibandingkan ketika lubang kebocoran berada di atas. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ketika kedua permukaan zat cair terbuka, maka keduanya memiliki tekanan yang sama, yaitu tekanan udara. Beberapa contoh penerapan teorema Torricelli dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita menguras sebuah bak atau tangki, serta prinsip kerja alat ukur barometer. Berdasarkan kondisi fisis tersebut, maka persamaan Bernoulli dapat ditulis sebagai berikut. P1 ditambah rho GH1 ditambah 1 per 2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah 1 per 2 rho V2 kuadrat. Kemudian kita dapat saling menggugurkan P dan rho di kedua sisi, lalu kita ketahui bahwa V1 sama dengan 0. Maka 1 per 2 rho V1 kita ubah nilainya menjadi 0, sehingga yang tersisa adalah GH1 ditambah 0 sama dengan GH2 ditambah 1 per 2 V2 kuadrat. Selanjutnya kita pindah sisikan GH2 sehingga persamaannya berubah menjadi GH1 min GH2 sama dengan 1 per 2 V2 kuadrat. Nah, karena G sama-sama memiliki variabel H, kita dapat pisahkan menjadi G dalam kurung H1 min H2 kurung tutup sama dengan 1 per 2 V2 kuadrat. Nah, di sini kita ketahui bahwa H1 min H2 sama dengan H. Jadi kita ubah persamaannya menjadi GH sama dengan 1 per 2 V2 kuadrat. Nah, untuk menemukan nilai V, kita akarkan nilai dari V2 kuadrat, sehingga V2 sama dengan akar 2GH, dan kita peroleh nilai V sama dengan akar 2GH.
Ketika mencapai tanah, fluida tidak memiliki ketinggian, artinya Y sama dengan 0. Pada rumus gerak vertikal, Y sama dengan Y0 ditambah V0 Y dikali T minus 1 per 2 GT kuadrat. Pada pembahasan kita ini, Y0 sama dengan H2, maka kita cantumkan dulu persamaan awalnya, yaitu Y0 ditambah V0 Y dikali T minus 1 per 2 GT kuadrat sama dengan Y. Kemudian kita ubah Y0 dengan H2. Lalu di sini 0 itu karena kita menghitung ketika fluidanya mencapai tanah di T sama dengan 0, sehingga V0 Y dikali T nilainya adalah 0. Sehingga persamaannya di sini adalah H2 ditambah 0 min 1 per 2 GT kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan kedua sisinya dengan minus 1 per 2 GT kuadrat, sehingga persamaannya adalah H2 sama dengan minus 1 per 2 GT kuadrat. Nah, di sini untuk memperoleh nilai T, kita akarkan 2H2 per G, sehingga T sama dengan akar 2H2 Arah pancaran per G. fluida di sini adalah horizontal dan kecepatan pancaran fluida adalah konstan, sehingga dapat digunakan rumus dari persamaan gerak horizontal, yaitu X sama dengan Vx dikali T. Nah, V yang kita gunakan di sini adalah kecepatan aliran, sehingga persamaan yang kita gunakan adalah X sama dengan V dikali T. Maka X sama dengan akar 2GH dikali akar 2H2 per G. X sama dengan akar 2GH dikali 2H2 per G sama dengan akar 4H2. Maka nilai X dapat kita temukan dengan X sama dengan 2 dikali akar H2. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada teorema Torricelli terdapat 3 persamaan atau 3 rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah V sama dengan akar 2GH, di mana V itu adalah untuk mencari kecepatan, dan G di sini adalah nilai gravitasi bumi, kemudian H adalah jarak dari lubang ke permukaan air. Kemudian untuk mencari X, yaitu jarak pancaran, adalah X sama dengan 2 dikali akar H dikali H2, di mana H2 ini adalah jarak lubang ke dasar bidang datar gitu. Nah, kemudian untuk mencari T, yaitu adalah T sama dengan akar 2H2 per G. Untuk menambah pemahaman teman-teman semua mengenai materi teorema Torricelli, maka mari kita bahas Sebuah bak yang besar berisi air dan terdapat keran seperti pada gambar memiliki ketinggian 85 cm. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan semburan air dari keran adalah. Nah, di sini diketahui ketinggian bak adalah 85 cm. Kemudian jarak dari lubang kebocoran terhadap bidang datar adalah 40 cm. Artinya H adalah 45 cm. Kita ubah satuan cm ke meter, sehingga jarak dari permukaan bidang datar ke lubang adalah 0,45 meter. Kemudian diketahui G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kita telah mengetahui untuk mencari kecepatan aliran pada lubang digunakan akar 2GH, sehingga V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,45 sama dengan akar 9. Nah, akar dari 9 adalah 3, sehingga V sama dengan 3 meter per second. Jadi kecepatannya adalah 3 meter per second. Sebuah tangki diisi dengan air hingga ketinggian H. Nah, lubang kecil pada ketinggian 0,8 meter dibuka di sisi tangki dan air mulai mengalir dengan bebas keluar, menempuh jarak horizontal 6,0 meter sebelum menyentuh tanah. Berapa kecepatan air saat mengalir keluar dari lubang di tangki? Nah, jarak air dihitung dari tangki adalah 6 meter, lalu ketinggian lubang adalah 0,8 meter. Kemudian kecepatan awalnya adalah 0. Pertama, kita mencari waktu air sampai di tanah dengan Y sama dengan Y0 ditambah V0 Y dikali T minus 1 per 2 GT kuadrat. Kita ketahui Y-nya adalah 0,8 meter, kemudian di sini Y0-nya sama dengan 0, dan V0 Y dikali T juga adalah 0. Sehingga tersisa minus 1 per 2 dikali 10 dikali T kuadrat. Kemudian 0,8 dikali 1 per 2 dikali 10 adalah 0,16, sehingga T adalah 0,4 second. Lalu kita hitung jarak jatuh air dari tangki menggunakan persamaan gerak horizontal V0x dikali T. Kita ketahui X-nya adalah 6 meter, maka untuk mencari nilai V kita bagi 6 dengan 0,4, hasilnya adalah 15. Maka kecepatannya adalah 15 meter per second.
Sekian penjelasan mengenai teorema Torricelli. Semoga teman-teman semua dapat dengan mudah memahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.